Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off edisi Setup PC tua. Dan sekarang kita udah masuk di episode keempat nih cuy. Jadi di episode ketiga kemarin, seperti yang udah kalian lihat di YouTube community yang udah gue posting, itu gue menemukan beberapa temuan ya yang memang bisa dibilang pollingnya itu anomali. Dan mulai dari episode ini, gue itu akan merubah sistemnya menjadi ya penilaian subjektif dari Gaptek.id aja. Kenapa gue nggak bilang objektif? Karena nggak ada yang bisa dinilai objektif dari sebuah setup sebetulnya. Jadi penilaian sebuah setup itu ya kurasinya pasti akan sangat-sangat subjektif. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ngerasa ya kenapa nggak dari awal aja gitu langsung dinilai gitu. Kalau pakai polling kan udah pasti bakalan ada indikasi kecurangan-kecurangan gitu. Ya gue mohon maaf sebesar-besarnya atas itu ya. Gue mohon maaf karena gue nggak mengira bahwa hal-hal seperti ini tuh bisa terjadi karena gue mengiranya penonton-penonton Gaptek.id itu semuanya baik-baik semua. Maka dari itu pada episode kali ini juga gue belum bisa mengumumkan setup mana yang bisa masuk ke episode final dari episode 3 kemarin. Jadi mungkin gue akan langsung masukin aja di babak final nanti dan silahkan langsung lihat aja di episode finalnya kira-kira dari episode ketiga itu siapa kira-kira yang bakalan masuk. Nah mungkin juga ada pertanyaan juga ya, ini kan kalau misalkan pakai sistem polling bisa aja dia punya banyak follower gitu, dia punya banyak temen gitu yang memang bisa ngevote sampai sebanyak itu, bahkan mungkin bisa melebihi angka viewer yang ada di videonya Setup Show Off gitu. Gue paham sih gitu, itu bisa juga gitu. Kalau gue cuma ngukur dari engagementnya Gaptek.id doang, memang engagementnya mungkin nggak akan sebesar itu, apalagi melebihi jumlah views dari videonya itu memang nggak mungkin. Tapi kalau misalkan punya followers yang banyak, itu possible aja untuk dia bisa mendapatkan voting yang jumlahnya jauh lebih besar daripada views videonya. Tapi temuan yang gue temuin anomalinya itu kemarin adalah ada dua setup yang memang dia saling susul-menyusul, salip menyalip, dan itu jumlah pollingnya itu bertambahnya cukup drastis dalam satu waktu. Jadi bukan yang bertambah pelan-pelan, melainkan ketika ada yang nyusul tiba-tiba disusul lagi dengan jumlah polling yang memang nggak wajar. Makanya kenapa gue sebut kayaknya ada indikasi kecurangan. Gue juga nggak menyebut bahwa kedua setup ini tuh yang curang ya, tapi bisa jadi ini justru malah dikerjain sama orang lain gitu. Alias ya biar dua setup ini didiskualifikasi nih, gua bom aja nih dia nih biar pollingnya banyak dan jadi anomali abis itu didiskualifikasi. Itu juga kan mungkin juga. Itu sebabnya kenapa gue belum bisa memutuskan setup mana yang memang layak untuk masuk di babak final. Sebenarnya tadinya tuh kenapa gue pinginnya bikin polling ya, itu karena ya gue pinginnya penonton gue bisa ikutan milih gitu, mana setup yang memang menurut teman-teman yang udah nonton Setup Show Off itu layak untuk diberikan hadiah gitu. Beberapa orang juga itu komentar di Setup Show Off bilang bahwa ini nggak fair karena ada orang yang udah punya PC tapi ternyata dia masukin lagi PC tua, sehingga yang memang betul-betul dia memang butuh untuk upgrade PC, dia jadinya nggak dapat apa-apa. Sebetulnya memang Setup Show Off ini dari awal pun ya, kan karena dari awal selalu ada hadiahnya gitu. Dari awal pun ini bukan untuk orang yang memang menginginkan upgrade PC gratis sebetulnya. Karena ini sifatnya kompetisi untuk semua kalangan. Jadi yang memang dari budget itu dari awal udah terbatas ataupun yang budgetnya unlimited, punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiahnya. Kayak gitu. Dan sebetulnya Setup Show Off ini juga memang ya bisa dibilang ini ajang seru-seruan, hadiahnya itu ya cuma sekedar bonus aja gitu. Jadi gue harap kalian mengerti, dan sekali lagi gue mohon maaf karena belum bisa menyenangkan semua penonton Gaptek.id khususnya Setup Show Off. Jadi kalau gitu langsung aja kita mulai di episode keempatnya karena show must go on ya. Kita langsung mulai ke setup yang pertama di episode keempat kali ini, yaitu dari Christian Wiyanto. Kalau berdasarkan ceritanya, ini adalah PC pertamanya katanya, pemberian orang tua untuk nemenin dia belajar komputer di masa sekolah di tahun 95. Wah, berarti dia jauh lebih tua daripada gua, cuy. Saat itu saya masih SMP, di mana pada masa itu PC merupakan barang yang lumayan mewah. PC masih saya gunakan sampai SMA untuk print tugas sekolah dan mendengarkan musik. Tahun 2001 saya memutuskan untuk merakit PC baru karena kebutuhan akan komputer yang semakin meningkat, sedangkan PC lama saya itu udah nggak mumpuni. Dan akhirnya PC ini berakhir di museum. Sekarang akhirnya ya jadinya dicolokin lagi ya karena ada si Setup Show Off ini. Kalau kita lihat setupnya di sini ya sebetulnya ini setup yang bisa dibilang memang tua sih, karena ini masih komplit loh.
semuanya, keyboardnya, mouse-nya itu ada ya. Dan di sini PC-nya masih hidup. Cuma gue nggak bisa melihat di sini apakah PC ini betul-betul bisa booting ke dalam OS atau enggak. Karena sejauh ini yang masih diperlihatkan itu masih ada di bagian BIOS-nya aja yang menandakan di situ ada informasi bahwa baterai CMOS-nya itu udah habis. Jadi ada checksum error dan semuanya load by default. Jadi nggak tahu nih ini bisa masuk ke OS atau enggak gitu. Tapi paling enggak ini PC sebetulnya bisa difungsiin, karena kalau kita lihat di episode 1 dan juga 2 kemarin, ada juga yang pakai PC setua ini dan itu dengan baterai BIOS-nya yang udah habis dia masih tetap bisa masuk ke OS. Jadi harusnya ditunjukin ya. Nah, sebetulnya di sini spesifikasi dari PC-nya tuh menarik ya, karena di sini dia pakai CPU 486 dan 486-nya di sini ialah 486 dari AMD. Buat yang belum tahu, ini adalah CPU yang kembar saat itu dengan Intel ya. Jadi AMD dan Intel punya prosesor yang sama persis konfigurasinya. Oke, kita lanjut ke setup yang kedua. Setup yang kedua ini dari Agung. Setup dari Agung ini kalau berdasarkan ceritanya, kalau kita lihat di sini, PC jadul saya ternyata masih bisa eksis di tahun 2025. PC ini awalnya dirakit kalau nggak salah tahun 2010 atau 2011. Dulu beli ini kebutuhan sekolah. PC ini mulai banyak perubahan spek. Dulu awalnya pakai VGA 9500 GT, tapi rusak terus diganti ke R7240. Dulu PC ini sempat terbengkalai karena beralih ke laptop buat kebutuhan kuliah, hingga akhirnya pingin merestorasi ulang PC tersebut. Jangan lupa 2025 wajib pakai SSD. Betul sekali kalau pakai hard disk. Nah, di sini dia tuh spesifikasinya pakai Core 2 Quad Key 8400, motherboardnya Gigabyte P35 DS3, dan ini masih yang DDR2 ya. Untuk LGA 775-nya, RAM-nya 8GB. 8GB DDR2 tuh gede sekali loh. VGA card-nya udah bukan 9500 GT, udah pakai R7240 yang 1GB, bukan yang 512. Kayaknya R7240 nggak ada yang 512. Ada 1GB atau 2GB mungkin. Dan selebihnya itu kalian bisa lihat sendiri lah ya, termasuk ya SIM BADA, SIM X gitu. Kalau nggak SIM X ya SIM C. Di sini kalau kita lihat setupnya, itu setupnya cukup bersih ya, dengan keyboard SPC ya, khas keyboard jadul yang udah warna hitam pada masanya. Tapi di sini monitor sih sebetulnya udah terlihat cukup modern meskipun ukurannya memang kecil. PC-nya ditaruh di atas itu, dia udah kasih modem untuk WiFi mungkin di situ ya. Dan terlihat cukup terawat sih di sini. Bahkan coolingnya bisa dikategorikan di sini nggak tua-tua banget. Karena mungkin ya di sini peremajaan terus dilakukan ya dengan PC-nya, dan power supply-nya juga terhitung baru. Oke, kita ke setup yang ketiga. Setup yang ketiga ini dari Ihsanul Dwi Prayitno. Nah, kalau berdasarkan ceritanya, PC dari Ihsanul ini katanya ayahnya membeli sekitar 5-10 PC jadi jadul ya untuk buka warnet. Dengan spek seperti itu masih kuat untuk main PB, terus abis itu kepopuleran game HP meningkat menjadikan warnet menjadi sepi. Ceritanya ini mirip banget sama cerita warnet gue. Warnet gue juga mati itu gara-gara ya Mobile Legends itu udah mulai masuk, jujur aja. Akhirnya orang-orang terakhir ke warnet gue itu untuk download emulator biar bisa main Mobile Legends. Gue inget banget itu saat-saat terakhir warnet gue beroperasi ya. Namun saya masih menggunakan PC tersebut untuk berbagai tugas SMK hingga kuliah. Dulu pernah saya upgrade ke 8GB RAM untuk menjalankan Android Studio. Pada akhirnya semester 4 perkuliahan sekitar 2022 dimarahin sama dosen karena nggak punya laptop atau nggak bawa laptop. Akhirnya dibelikan laptop IdeaPad Slim 3 hanya untuk bisa berangkat kuliah gitu ya. Jadi PC-nya ini ibaratnya jadi masuk museum karena udah ada laptop lah gitu. PC-nya ini spesifikasinya itu pakai Intel Core 2 Duo E7200, so cukup tua juga ya. Dan di sini pakai motherboard Asus P5GC. P5GC ini harusnya dia masih DDR2 juga ya. Hard disknya itu pakai WD 320GB, GPU-nya integrated onboard mungkin ya maksudnya. Cukup sempit karena memang banyak barang-barang di situ ya. Karena memang ini kayaknya lokasinya itu ada di bekas warnet. Mungkin ini PC itu bekas OP warnetnya kah, sisa-sisaannya, atau memang bekas PC kliennya. Tapi di situ switch atau hubnya itu masih ada juga di situ. Kayaknya warnet ini mirip juga sama warnet gue yang lokasinya itu memang berbarengan sama rumah tinggal. Oke, kita lanjut ke setup yang keempat. Setup yang keempat ini dari Ivan Alfikri. Setup dari Ivan Alfikri ini, kalau berdasarkan ceritanya, di sini pertama kali rakit PC itu tahun 2003 sampai 2005 lah, kisaran segitu katanya. Cerita ini bermula dari gua anak perantauan asli Sumatera Barat, tepatnya di kota kecil bernama Kota Pariaman.
kuliah di Bandung, di sanalah cerita ini dimulai. Gue mulai ngerakit PC di Bandung sambil kuliah dan tentu aja beli partnya satu-satu sambil ngumpulin uangnya. Mulai dari beli motherboard, prosesor, kartu grafis, jadi PC-nya DIY nih. Nah, kalau kita lihat nih spesifikasinya ini menarik loh, karena ini untuk ukuran DIY PC pertama, ini hitungannya biasanya tuh hanya entusias memang mungkin yang akan ngerakit dengan konfigurasi seperti ini. Kayak CPU yang dipilih tuh kalau dulu orang udah langsung kenalnya, oke, gue mau beli PC-nya ya Intel gitu. Tapi yang dia pilih adalah AMD Sempron 3000 Plus di sini. Tahun 2006 di saat itu orang mungkin akan milih Intel Pentium atau mungkin langsung ke Intel Core 2 Duo atau Dual Core gitu ya. Tapi dia memilih AMD Sempron. Dan di sini kartu grafis yang dia pakai juga FX 5200. Di sini FX 5200-nya harusnya masih AGP ya. Nah, motherboard Gigabyte Enforce 250 ini itu adalah tanda bahwa si motherboardnya itu punya GPU onboard dari Nvidia gitu. Jadi dulu karena belum ada iGPU, maka motherboardnya itu punya onboard graphics nggak cuma dari Intel, tapi ada juga dari Nvidia dan juga dari AMD. Dan itu VGA onboard disebutnya. Kalau kita lihat setupnya karena di sini fotonya sebetulnya nggak terlalu jelas-jelas banget ya. Setupnya di sini sebetulnya clean loh, bagus. Padahal ini fotonya kalau misalkan ada yang lebih white, gua rasa teman-teman juga pasti bakalan ngerasa kalau setup ini cukup clean dan cukup rapi gitu. Ini termasuk setup PC yang lumayan terawat, walaupun ya memang monitornya itu udah mulai ada item-item ya, kayak burn in di layar OLED gitu, tapi ini bukan layar OLED, atau mungkin ini karena faktor dari wallpapernya juga, cuman kayaknya enggak ya, memang kayaknya udah baret-baret kayak begitu aja ya monitornya. Nah, untuk AMD Sempron ini dia tuh belum dual core ya, jadi masih single core ya, harusnya dia bakalan head to headnya mungkin dengan Pentium 4 yang non HT. Menurut kalian gimana setup dari Ivan ini? Coba komen di bawah. Kita masuk ke setup yang terakhir di episode kali ini, itu dari Havoc Project. Untuk setup dari Havoc Project ini, berdasarkan ceritanya, ini ceritanya cukup panjang, jadi mungkin gua akan persingkat aja ya. Rakitan ini sebenarnya campur sari antara hasil ngubek-ngubek isi rumah, beli ngedadak, dan dapat hibahan dari kerabat hanya demi menghidupkan kembali PC lama yang udah tertidur selama lebih dari 1 dekade. Nah, jadi ini menariknya dari setup show off edisi PC tua gitu. Bukan berarti yang punya PC-nya udah tua dan dipakai itu jadinya nggak bisa berkompetisi dengan yang udah punya PC gitu. Tapi yang udah punya PC sekalipun dia mengeluarkan effort yang memang justru malah jauh lebih effort daripada yang udah punya PC tua dan memang masih dipakai sampai sekarang gitu. Karena ya dia jadinya harus ngubek-ngubek gudangnya lagi, nyari-nyari lagi PC tua dia itu ada di mana. Mungkin ada salah satu komponen yang rusak sehingga butuh direstorasi. Seperti itu loh yang gua maksud kenapa ini tetap berjalan itu dengan fair gitu kompetisinya. Bukan berarti yang punya banyak duit itu bakalan bisa menang, belum tentu juga. Dan kalau kita lihat setupnya setelah dia udah rombak sana sini ya, setupnya cukup berantakan dan dia menurut gua kurang berhasil untuk ngebikin setup PC yang memang betul-betul unik di sini. Karena dia di sini setupnya itu ya memang mengandalkan setup yang tua PC-nya gitu. Tapi ini nggak menjadi sebuah setup PC yang utuh karena betul-betul PC-nya telanjang, dibiarin kayak testbed begitu aja ya kan. Sempat dimasukin ke casing situ, temen dia nggak foto gitu ya. Padahal ini coba kalau difoto dalam casing, terus misalkan hidup segala macem di install Windows XP kayak begini, gua rasa bakalan jadi lebih cakep lagi. Nah, di sini untuk spesifikasi dari PC-nya itu dia pakai Intel Core 2 Duo E6400. Lalu motherboardnya ASRock 775 Dual Vista Revision, terus harddisk Seagate. Dan di sini untuk VGA card-nya di sini GeForce MX 4000 yang 128 MB. Dan di sini untuk part yang cukup baru itu ada Cooler Master MW450 ya, mungkin untuk ngidupin lagi si PC tua ini. Dan casingnya itu ada Simbada Simvi yang tidak terlalu terlihat sayangnya pada saat submit di setup show off ini. Lebih terlihatnya yang part-part telanjang seperti testbed begitu aja. Tapi kalau misalkan lu suka dengan setup ini ya coba komen aja di bawah menurut lu kayak gimana. Oke, kurang lebih segitu ya untuk episode keempat kali ini, dan pengumuman untuk episode keempat ini juga gue akan langsung masukin aja di babak final deh semuanya. Kecuali 2 episode pertama ya, episode 1, episode 2 itu udah gue kasih tahu siapa yang masuk ke babak final. Tapi mulai dari episode 3 dan seterusnya itu kalian langsung nonton aja di babak final biar deg-degan ya. Kira-kira siapa yang bakalan masuk di babak final, coba tebak-tebak aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.